أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampurasun orang Sunda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zam likulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arsik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu bi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim amma ba'd. Campur aja ya Indonesia sama Sunda ya. Kapayunan pangarsa kasepuhan puntennya abi calik di dia ya. Asa kurang sopan sepuh dihandap geura ari abi di dia. Kapayunan bupati mugi sehat saterasna padan rem ya walaupun belum kenal deket. Ya tidak apal hiji-hijina puntennya kasadayananya ka kemenag ka nya Pemda lah kumna weh. Urang ngadongeng we nya nu santai lah. Melihat fenomena yang berkembang di Garut nya urang kupas masalah dinamika sareng karakter hukum Islam. Ini banyak yang nggak paham dinamika ini. Jadi di dalam Islam Allah tidak memberikan hukum syariah yang sifatnya matang, yang ready. Nggak ada fikih karangan Allah, nggak ada. Karangan Nabi Muhammad nggak ada fikih. Karangan sahabat juga nggak ada. Imam 4 mazhab itu justru mereka lahir 150 lebih. Imam Syafi'i 200-an lah. Apa masalahnya? Allah hanya menurunkan Al-Quran dan Rasulullah SAW menerangkannya dan memberikan contoh aplikasinya, dan para sahabat mengikutinya. Jadi Al-Quran dan hadis itu lebih, kalau dalam usul fikih disebut masodir syar'iyah. Kalau bahasa kita mungkin saya bisa menerjemahkannya bahan hukum, bahan dasar. Bahan hukum untuk mengolahnya menjadi hukum syariat, Rasulullah sudah menerangkan contoh-contohnya, cara-caranya, begitu juga para sahabat. Untuk menjadikan hukum syariat, Allah memberikan wewenang kepada umat godog kusorangan melalui pintu ijtihad. Godog sorangan. Makanya Imam 4 mereka adalah mujtahid yang melakukan ijtihad. Lahirlah ilmu fikih. Kalau saya analogikan, ini dekat dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau masak lodeh
Ada yang ngasih bahan bakunya. Dimasak oleh 3 orang ahli masak. Masakannya semuanya sama rasanya? Tidak. Lain tangan, lain rasa. Allah ngasih bahan baku Quran, Rasulullah hadis. Pek olah ku sorangan, diolah ku empat madhab yang sampai ke kita. Fikihnya sama, beda. Dan itu sengaja oleh Allah digitukan. Ngarah apa? Kita umat awam yang tidak terlibat ijtihad menggodok, memasak. Urang mah tinggal milih masakan yang dimasak oleh imam 4. Tinggal milih. Mau yang A, mau yang B, mau yang D, mau Syafi'i, Hanafi, Maliki, bebas. Kita orang awam yang nggak tahu cara masak, memilih apa yang sudah dimasak oleh para ulama mujtahid. Hati-hati. Kalau kita memilih sebuah makanan, masakan si ibu A, ini paling enak. Hati-hati, jangan pernah mencela masakan orang lain. Karena enak dan tidak enak itu urusannya selera. Lamun hidup dina bab taraweh we. Aya mazhab nu 8, aya nu 20, bahkan ada yang 36. Bagi yang suka 8 pek. Ulah nyalakeun anu 20. Da kabeh ge hasil masakan. Anu resep 20 pek. Ulah ngagogoreng anu 8. Nah gitu. Karena kita sebagai orang awam diberi rahmat oleh Allah, ikhtilaf itu melahirkan hukum alternatif. Silahkan milih. Lamun geus milih, hiji, tidak ada yang memaksa Anda untuk memilih madhab tertentu. Kalau Anda pegang madhab tertentu, jangan suka maksa orang lain harus ikut Anda. Sebagaimana Anda tidak mau dipaksa dan tidak ada yang memaksa, nu matak ulah sok maksa batur kudu sarua jeung urang. Ari ieu masyarakat awam nu teu ngarti dinamika hukum Islam, nalika makan satu madhab, rasa aing pangbenerna nyalahkeun batur, ngahujat batur, terjadi we gesekan. Padahal perbedaan itu rahmat dari Allah, ngarah naon? Ngarah urang boga pilihan. Kenapa sampai punya pilihan? Karena kehidupan dunia ini tidak satu kondisi. Kita hidup di daerah tropis, cai curcor. Di lemur batur mah di gurun Sahara, susah nengan cai. Nyata. Apalagi daerah kutub utara, kabeh jadi es. Nyata. Karena kontur berbeda, kondisi juga berbeda, lingkungan juga berbeda, maka hukum syariat digodok sok sorangan digodok, sina ngelahirkan hukum alternatif, ngarah umat boga pilihan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu dari Allah nama kitunya Gusti teh. Ngan urang dari mana salah? Urang dari mana salah? Sok ayeuna urang nu di daerah tropis. Perhatikeun global we. Yang hidup di daerah tropis, yang payu nih mayoritasnya adalah madhab Syafi'i, laku. Kenaon? Cai curcor. Sok madhab Syafi'i dikampanyakeun, maaf ya, dikampanyakeun di daerah subtropis yang gurun Sahara. Zaman dulu kan belum ada teknologi kan ya. Aduh, tong boroning keur wudu, keur nginum ge susah. Pak antel jeung pamajikan di daerah tropis mah batal ge curcor cai, hayu wudu deui, rek 2-3 kali ge eueuh masalah.
Tapi di gurun Sahara entong boroning keur wudu keur nginum ge eueuh. Urang dengan madhab anu kira-kira teu ngabatalkeun aya eueuh. Aya. Da kabeh ke make dalil Quran jeung hadis kabeh. Ngan ieu mah godogan masakan ieu, masakan ieu, masakan ieu. Pek suka-suka milih sesuai kondisi. Jangan menyalahkan orang lain yang tidak seselera. Ini banyak yang nggak mengerti. Banyak orang belajar fikih, wah menguasai. Tapi ketika berbeda dengan lain, ngagogoreng. Oh berarti kan paham fikih. Belum paham dia bagaimana menerapkan fikih. Belum paham bagaimana dia dinamika hukum Islam. Jadi Gusti wae nya sok godog kusorangan. Non hikmahnya. Karena Anda yang akan melakukan dan digodok sendiri sehingga Anda tahu batas kemampuan diri. Sehingga nggak mungkin kamu mengambil sebuah hukum yang kamu sendiri nggak mampu, nggak mungkin, kata Tuhan. Ini masuk kemampuan mana? Gitu kata Tuhan. Tapi kita yang nggak ngerti, aduh beda seetik jadi gesekan banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dalam dinamika hukum Islam Allah cuma memberikan bahan baku. Tapi permasalahannya puntennya Pak Bupati, kenapa di daerah kurang seueur anu ya seperti kemarin lah kasus baiat seperti yang lain-lain ya kok terjadi di masyarakat. Masalahnya apa? Quran untuk memproses dari bahan baku menjadi fikih kan perlu keahlian masak. Jelema teu becus masak, maksakeun masak. Nyokot ke Quran. Quran mah bener kalamullah. Tapi ketika ditafsirkan oleh orang yang enggak ngerti ijtihad, orang yang enggak punya alat ijtihad, orang yang enggak ahli masak, itulah yang terjadi. Makanya hati-hati. Ayat Quran dibawa, dia menafsirkan sendiri. Disangkanya tafsir dia itu agama padahal tidak. Penafsiran seseorang belum dilegitimasi agama kecuali kalau dia masuk proses ijma. Proses ijma itu apa? Dipublikasikan kepada masyarakat. Karena Rasulullah menjamin la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat atas sebuah kesesatan. Harus. Makanya puntennya salah satu ciri aliran sesat adalah dia nggak mau publish ajarannya. Nggak mau. Sebab lamun dia angkat kemukaan kanyahoan kesesatanan ke para ulama. Kalau dimunculkan langsung ditembak. Ya. Makanya sesat mesti susulumputan, mesti. Mesti di mana-mana ke susulumputan. Kalau sudah banyak, mereka ketat sekali. Bukunya nggak bisa dijual untuk umum. Sebab kalau diangkat permukaan, entong boroning ku ulama nasional, ku ulama Garut yang berhenti di. Tadi berhenti disesatkan gitu ya. Nah itulah kita ini ya. Kadang-kadang masyarakat ini Quran mah benar. Coba bayangkan. Saya mau analogikan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau bikin sambal pakai apa? Bawang merah, bawang putih, nonde, garam, cabe, tarasi. Lamun digalok kuno ahli masak, ngeunah sambalna. Ngeunah. Tapi lamun di dahar bahan bakuna wungkul, sok tarasi gegel ngeunah teh. Bawang bodas digegel, nya moal ngeunah paha. Hayang ngeunah mah kudu di renos ku ahli masak. Lamun teu mah ahli masak ya, dek ngadahar. Sekarang banyak orang yang bahan baku Quran, bahan baku dibawa kemana-mana. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ilaikum kafirun. Benar Quran mah. Ditafsirkan kesorangan. Lahirlah doktrin radikal.
Lahirlah doktrin. Kenapa? Oh, saya yakin orang yang seperti itu instrumen ijtihadnya aja nggak punya, alat-alat ijtihadnya nggak punya. Karena untuk ijtihad itu perlu penguasaan bahasa, nahwu sorobnya, tafsirnya, sejarahnya, asbabul wurudnya, rijalul hadisnya, banyak sih. Perlu itu semua. Hari iya kadang-kadang puntennya aya ka jelema nu teu bisa maca kitab ge hayang mengeluarkan fatwa kan. Yang kemarin ditangkap itu kan ya maca kitab kita becus. Teu apaleun maca kitab hayang make sorbannya biasa gitunya. Nggak goreng gawena tah kitu tah. Nu dibawa mah bener ayat Quran, tapi nu dibawa mah nu kurang teh bahan baku lamun didahar langsung teu ngeunah kudu digodog heula ku saha? Ku nu ahli mah sakunu mustahid mutlak. Urang mah teu kudu masak. Lamun urang teu becus masak montong pipilueun masak. Heeh. Pilih we nu geus aya. Eta mah puguh dalilna, puguh alur pikirna, eta mah bebas suka-suka mana milih. Teu bisa maksa ka batur jeung urang teu moal bisa dipaksa. Suka-suka dibenarkan oleh agama. Dan ingat, para mustahid mutlak boh Imam Syafi'i, Imam Maliki, tidak ada satupun yang mengatakan pendapatku yang paling benar, yang lain salah. Nggak berani mereka, nggak berani. Kenapa? Karena semua ijtihad fondasinya adalah dilalah dhanniyah. Raba-raba kabeh oge ite tina segi bahasa teh ieu teh kieu semua, tapi mereka ahli bahasa. Ya seperti itu. Nah, kita ini banyak yang kejebak Quran kieu hadis udkhulu fis silmi kafah. Yang tidak kafir, kalau kafir halal darahnya, kalau pemerintahnya tauhidnya segak gitulah. Ngeunah we aing. Memang harus ada kajian ya. Bagaimana dinamika hukum Islam ini semuanya diketahui orang banyak sehingga enak gitu. Masjid entong Jumatan didinya lah adzanna 2 kali. Entong azan didinya, entong Jumatan didinya adzannya sekali. Eta mah bade 2 kali, bade sakali masing-masing aya dalil, nah aya madhab, nah ulah ngagogoreng batur anu henteu saya jeung urang tinggal milih suka-suka eta mah. Jadi agama ini ada 3 tahapan dah hukum syariah ini. 1 dalam memproses hukum ku Allah dibikeun tah sok sorangan. Ngalah maneh henteu kaku boga alternatif pilihan. Oke? Kedua, di dalam memilih hasil masakan tadi. Pilih suka-suka yang sesuai dengan selera Anda, alur pikir orang, tradisi orang, kondisi lingkungan orang. Silahkan. Rek Syafi'i Malikiyah suka-suka. Neta. Yang ketiga, penerapan. Nah, ini dalam penerapan ini. Ini di dalam penerapan syariat. Keur prosesna geus ribut nya dina milih nawe sok maksa batur, dina penerapannya subhanallah teu apaleun yen Gusti mah ye yang namanya fikih godogan para ulama itu statusnya baru normatif, teoritis, idealis. Norma agamanya seperti itu hasil godogan. Tapi ingat, sepakat ulama, sepakat hukum syariat apapun ketika diterapkan harus disaring dulu. Disaring dulu. Oleh apa? Oleh hukum kondisi. Ini yang banyak dilupakan. Hukum kondisi. Baca usul fikih, ahkam taklifiyah sama ahkam wad'iyah.
Ahkam wadiyah itu apa? Isinya 3. Sabab, syarat, dan mawani. Kita wajib sholat. Wajib. Oke? Sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi ayeuna geus wajib sholat subuh? Hah? Kan wajib. Tapi kok belum dilaksanakan? Karena disaring oleh sebab. Karena sholat subuh itu sebabnya adalah kalau sudah terbit fajar. Ayeuna terbit fajar udah masuk belum? Belum. Makanya sholat subuh belum wajib. Jadi kabeh fikih oge ditentukan ku kondisi. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan membebani kalian yang tidak mampu. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ittaqullah haqqa tuqatih sebenarnya sudah dimansuh. Ittaqullah haq mastata'tum. Makanya kabeh khutbah nu khotib hampir seluruh dunia se-Indonesia ittaqullah haqqa tuqatih padahal eta teh geus mansuh. Geus dipupus ku ittaqullah mastata'tum. Sok buka fikih, buka tafsir kabeh juga begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi Allah itu fikih itu yang digodok ku maneh sorangan nalika diterapkeunana oge Gusti mah bager tara maksakeun, mampu laksanakeun, teu mampu robah hukum. Haji menurut fikih apa? Wajib. Bahkan rukun is. Tapi ketika diterapkan ke si A, B, C, dan C, aduh, tong boroning keur mar air ONH. Keur nyakolakeun budak ge terlambat wae SPP-na. Iya dah. Cicilan rumah teh kabayar. Keur dahareun isukan ge eueuh. Anu kitu wajib haji. Padahal cek syariatna mah wajib. Perubahan dari wajib ke tidak wajib yang merubah apa? Jadi agama berpijak pada kondisi mampu silakan kondisi mampu tong maksakeun. Tong mampu maksakeun. Gusti gitu-gitu teuing sia. Bela agama maksakeun. Gusti gitu-gitu teuing. Yuridullah bikumul yusra. Ai maneh maksa batur. Heueuh teu kitu tah. Hah? Entong disebutkeun pamali. Ini banyak yang enggak ngerti nih masalahnya ini. Jadi Gusti mah dari mulai proses sangakeun ka dina geus jadina sok pilih suka-suka mana yang cocok dengan omatnya ulah paseanya. Dina nerapkeunana mampu terapkeun teu mampu montong. Kitu Gusti ge. Nari urang kakara teu becus masak hayang dulu masak. Geus kitu milihan ieu maksa batur. Geus kitu ngaleuweuhan Gusti dinarapkeun geblek ban. Tong teuingan. Jadi sok ayeuna puasa we. Sakit. Boleh buka? Kalau puasanya enggak sembuh-sembuh, pemanya kata dokter enggak, ini tidak mungkin menyembuhkan gitu ya, sakitnya permanen, kan COVID ya akhirnya benar tuh. Hah? Gusti gitu, mampu, mangga, tak mampu montong. Ari orang, jadi banyak orang yang ahli fikih belajarnya, tapi di saat menerapkannya enggak lihat ahkam wadiyah. Udkhulu fi silmi kafah. Muncak urang mah kabeh gitu nya. Bener, eta mah ayat Quran bahan baku, tapi harus diolah ku ahli masak. Ulah ieu mah ayat dibawa ka mana-mana. Jeung ayatna teh eta we, eta deui we. Nu dibawa teh eta we. Heuh. 4 ayat tuh dibawa teh ka itu ka dieu teh. Padahal Quran itu 6.664 66 ayat. Sok kesangeuna nah kitu Tah punten, di dalam tadi kan dalam proses. Kemudian setelah masak mangga pilih suka-suka tanpa paksaan. Ketika diterapkan mampuan.
Hati-hati. Sekarang kita mau menerapkan hukum syariat. Di sini pemuka agama banyak yang gontok-gontok dan mereka melakukan pembelaan agama, padahal nu dibelangin itu bener. Dibela naon sih? Contohnya gini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya dah. Uswatun hasanah. Pertanyaan. Kita semuanya oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Pertanyaan. Yang diikuti itu ada dua. Satu, norma agama yang dari Allah. Kedua, ketika norma agama diterapkan oleh Rasulullah di lingkungan Arab, itu akan melahirkan tradisi budaya Arab yang Islami. Hati-hati. Jadi ketika kita mengikuti Rasulullah teh, nah kudu dua nana, norma jeung budayana, atau cukup normana nalika urang nerapkeun di Sunda di Indonesia akan juga melahirkan budaya Indonesia yang Islami, budaya Sunda nu Islami. Sok, rek milih mana? Kalau dua-duanya harus diikuti, ya normanya ya budayanya. Kalian ini pakaiannya tidak Islami. Rasulullah tara make batik. Komo jas kieu. Sarungan kieu. Ini tidak Islami. Kok mau beno mah? Bener deh, kopiah hideung. Aya pernah dengar hadis Rasulullah pakai kopiah hideung. Salatna bid'ah, kulo bid'atin dolalah, masuk neraka sia kopiah hideung. Ngeunah we. Sangeunahna geura. Heeh. Sangeunahna teh neraka kabatur teh nuding neraka. Lamun mangis jelema kitu tanyakeun, "Hei, sejak kapan Anda dilantik jadi panitia seleksi surga neraka?" Kapan dilantik Pak? Dan mah pugu dilantik ya, bupati ge dilantik. Are maneh neraka. Sejak kapan kau dilantik jadi panitia seleksi surga neraka? Macam mana kau? Heeh. Keleuwihan Gusti ge kitu-kitu teuing. Banyak orang yang merasa berbuat kebaikan padahal mereka merusak wajah agama yang dinamis, agama yang menyegarkan kumaraneh nama pikasieunun serem agama teh. Heeh. Kade ayeuna urang uihan deui. Yang kita ikuti normanya atau budayanya? Norma. Budayanya. Puntennya, urang puasa. Di dalam syariat yang kita ikuti puasa Rasulullah, normatifnya, normanya. Normanya gimana? Puasa dimulai dari terbit fajar, imsaknya, sampai tenggelam matahari. Itu normanya. Oke? Budayanya apa? Rasulullah mah buka ke ku korma. Bener teh. Ari urang buka ku seblak. Kehu. Bala-bala. Bid'ah khurafat sia. Kullu bid'atin dolalah. Maneh buka ku seblak asup neraka. Ngeunah. Bedakeun antara norma jeung karena kudu cingkrang, nu teu cingkrang asup neraka. Piraku gara-gara cingkrang asup neraka, aduh. Memang aya hadisna, tapi hadis itu bahan baku anu kudu digodok. Ieu mah henteu, dahar tarasi teh teungeuna.
deklarasi ge kudu diuleg heula. Bener teu? Hah. Puntennya ya. Gogoakan sih ah. Teu sawias gogoakan. Bagi saya ini penting sekali pelajaran ini. Penting, karena banyak orang yang awam, yang nggak ngerti. Dinamika hukum Islam banyak yang nggak ngerti. Fikihnya banyak ngerti, tapi proses lahir fikih bagaimana menerapkan fikih di zaman seperti ini blank. Disangkanya dia ketika membawa ayat Quran tuh dia, oh ini agama. Enggak. Quran mah bener agama, tapi penafsiran mana nu boloho, itu bener. Nafsir sangeunah, nah itu gitu ya. Nah terus tadi, jadi yang kita ikuti Rasulullah itu cukup normanya, dan kita agama tidak intervensi terhadap budaya, karena budaya itu kaitannya dengan kondisi. Budaya itu berubah setiap zaman, komunitas dan zaman itu berubah, dan itu tidak intervensi agama. Kalau norma sampai kapanpun tidak berubah. Sok orang sono, sholat kudu nutup aurat. Nutup aurat kemana? Iya yang kadianya. Eta marek nutup aurat ku buji, ku jubah, rek ku calana, rek ku kolor, rek ku sarung. Eta mah suka-suka. Itu mah bagian budaya. Tapi nutup aurat itu norma agama, nggak bisa berubah norma agama. Ari budaya mah penting. Beda. Makanya agama itu sumber kebudayaan. Ketika diterapkan di Indonesia, lahir budaya Indonesia Islami yang berbeza dengan budaya Arab beda jauh. Beda. Puasa di urang aya budaya mudik, bener deh. Di Arab aya teh. Dunia transportasi di zaman Rasulullah onta. Lamun kudu ikut dua nana, teu meunang sia haji naik pesawat, bidah. Naik onta sia. Jerah nepina, semet merak kalbu. Heeh, tak kitu tah. Jadi yang kita ikuti ada norma sama budayanya. Tapi ada kelompok orang yang tanpa dia sadari dia merasa dakwah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar anu kudu teh duanana. Wah, saha anu cingkrang asup neraka, saha anu teu ieu saha anu mangsa nu karaditunya. Apa yang terjadi? Yang dia lakukan bukan islamisasi, bukan dakwah Islamiyah. Yang dia lakukan adalah Arabisasi Indonesia atas nama agama. Arabisasi yang dilakukan. Iya. Orang lain orang Arab. Makanya ketika norma agama diterapkan di Sunda, lahir budaya Sunda Islami. Matak di lembur urangnya aya istilah kieu. Islam nu nyunda, Sunda anu Islami. Kenapa? Nah seperti itu. Nah ayeuna oke lah tadi ya. Sudah jelaskan ya. Eta mah rek normatifna, rek jeung budayanya karep dinya kejawab sorangan namanya. Heeh. Ayeuna kieu. Di dalam penerapan ada 3 jalur. 3 jalur. Penerapan syariah dimanapun berada ada 3 jalur. Pertama, jalur formalisasi agama. Negara Islam, oke? Tapi itu pun harus disaring dengan kondisi. Kondisi tidak memungkinkan, hukum robah. Contoh, ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapatkan di Madinah heterogen. Ada Aus, ada Khazraj, ada Bani Quraidah, orang Yahudi, Bani Nadir, ya,
ada komunitas yang lain kaum musyrikin juga. Rasulullah tidak mengibarkan bendera agama. Enggak. Enggak qala Allah taala, enggak. Qala Allah taala, lamun orang mah percaya ke Allah akhirnya apa? Piagam Madinah yang dimunculkan itu enggak berbau agama. Enggak ada qala Allah taala, enggak ada kewajiban itu, kalau enggak ada itu mah kalau kita analogikan itu seperti undang-undang yang disepakati bersama antara muslim non muslim yang ingin hidup berdamai. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah di komunitas kondisi heterogin. Eta teh sarua pisan jeung Indonesia. Aya contohna ti Kangjeng Nabi urang heterogin. Saya mau tanya, padahal bunden ya. Kalau bendera merah putih dikasih logo atau simbol Islam, kira-kira agama lain nerima enggak? Enggak. Merah putih dikasih salib, kamu nerima enggak? Kehulaan. Apa merah putih dikasih patung, diterima? Yang kehulaan. Lamun orang ngibarkan bendera agama, yang terjadi adalah perang saudara. Kumaha tuh? Simbol disimpan, kita angkat substansinya. Saya mau nanya, puntennya, ini agak penting ini. Ini kaitannya dengan NKRI, supaya pemegang kebijakan ragu-ragu, yen urang teh sudah cocok betul dengan ruh agama, dengan kebijakan agama sudah cocok betul. Jadi ini pengalaman saya ya, di pesantren di Wasilah. Saya pernah berkumpul 50 aliran, 50. Ayat di Islamna, ayat di Kristenna, ayat di Hindu, di Buddha, di Katolik. Kemudian aliran teh di NU-na, ayat di Persisna, di Persisna Muhammadiyah. Semuanya ada, garis kerasnya ada, habaibnya ada. 50 nginep. Saya lontarkan pertanyaan. Kita semua agama yang ada di Indonesia semuanya ada di sini. Semua aliran juga ada di sini. Kasunda-sunda buhun gak aya kan? Saya tanya, ada enggak agama yang ada sekarang dan aliran manapun, sekte manapun yang membolehkan pencurian, ada enggak? Ada enggak? Yang membolehkan penindasan, ada enggak? Yang membolehkan asusila, ada enggak? Dado. Orang Padang bilang dado, teu aya. Yang membolehkan, yang merusak norma-norma, nilai-nilai kemanusiaan, ada enggak? Ada. Saya katakan, apapun agama kita mempunyai persepsi yang sama dalam hal nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam hal kesopanan, dalam hal kesantunan, dalam hal etika, kita mempunyai persepsi yang sama. Marilah kita kerjasama di dalam yang sama. Anu beda mah eta mah karep teuing, eta mah vertikal, eta mah lain urang nu ngahukumina, eta mah Allah Subhanahu wa taala yang ngahukumi. Entong asup nilai eta, yang penting urang kumaha hirup bisa rukun. Sampai saya bilang begini, kita semua agama memerlukan semua umat apapun agama berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Benar tuh? Saya sebagai seorang muslim, saya berkepentingan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, mereka berpegang teguh kepada ajarannya. Kenapa? Ketika seseorang berpegang teguh pada ajaran agamanya, apapun agama mereka, tidak akan pernah ada yang membobol bank dari Kristen. Tidak akan pernah ada yang menyuri hayam dari Islam.
Tidak akan pernah. Kenapa? Karena umatnya saroleh. Agar saya terus terang, saya sebagai pemuka agama Islam, saya nggak bisa nyolehkan umat Kristen, nggak bisa saya, nggak mampu. Pemuka agama Kristen nggak mampu menyolehkan orang Islam. Ditanyakan dalil kayak belah hablohnya, belah habloh apa dalilnya ya? Apa yang terjadi? Anda pemuka Kristen, silahkan Anda bikin program penyolehan warga. Kenapa? Karena kesolehan warga Anda akan berdampak kepada kami. Sehingga ketika Anda melakukan program penyolehan warga, saya siap menjaga program tersebut sehingga umat Anda soleh. Karena kesolehan umat Anda akan berdampak positif kepada kami. Dan kalian juga begitu. Kalian berkepentingan umat Islam soleh, balager, masjid Pararinu. Kenapa? Karena kesolehan moal aya nu maling, moal aya nu ngarampok, bener teh? Moal aya nu nipu. Karena ayeuna mah kurang kan tuh. Kita mendukung di dalam penyolehan warga masing-masing. Urusan vertikal mah urusan fa in tawallau faqul hasbiyallah mencekurang gitunya. Entong mikirkan. Rasulullah aja nggak boleh kamu harus memikirkan bagaimana nasibnya orang-orang yang belum beriman. Eta mah urusan Gusti dan urusan Kangjeng. Kangjeng mah urusanana nyampaikan. Selesai. Seperti itu apa. Jadi ini yang diangkat oleh kita ini adalah norma agama yang disepakati. Semua agama mempunyai persepsi yang sama dalam norma nilai-nilai universal kemanusiaan. Saya jadi ingat pendiri republik ini, simbol bendera agama dikesampingkan dulu, yang kita angkat norma substansi agama agar bisa diterima oleh semua. Lahirlah Pancasila itu substansi semua agama ada di situ, nilai-nilainya. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ngaku Tuhan, cuman Tuhannya saha itu mah urusan masing-masing, bener deh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua agama menjunjung tinggi kemanusiaan. Iya. Persatuan Indonesia, hayang hiji hayang. Kemusyawaratan jadi dipimpin oleh hikmah. Keadilan sosial. Agama naon anu tengah harapkeun keadilan sosial. Dan itu bahasanya bahasa gaul, bukan bahasa agama. Kalau seandainya pancarukun, rukun Islam itu mah menggunakan bahasa agamanya. Ini Pancasila. Dan Rasulullah mengatakan, an-nasu ala syurutihim. Malam yastahillu haraman walam yuharrimu halalan. Semua manusia terikat dengan kesepakatan yang dibikin selama kesepakatan itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Orang lahir di Indonesia atas kesepakatan bersama kita menggunakan bahasa Pancasila. DPR berapa periode melahirkan undang-undang. Pan eta teh wakil rakyat. Orang sebagai rakyatnya terikat oleh undang-undang yang dilahirkan oleh wakil rakyat orang. Selama undang-undang itu tidak menghalalkan yang haram. Saya mau nanya, tolong carikan undang-undang di Indonesia dari semenjak tahun 1445 sampai sekarang, adakah undang-undang yang bertentangan ngahalalkeun nu haram aya weuh?
Kamari sempat ada undang-undang miras, bener tuh. Ditolak nggak? Ditolak. Tunggu ini miras ditolak. Mengharamkan yang halal, no. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, no. Malah orang diperkuat. Lahir undang-undang haji, bener deh. Ya, lahir undang-undang zakat. Itu mempermudah aplikasi. Undang-undang sholat mah perlu deh, itu mah urusan tahajud mah urusan tengah penting. Urusan masing-masing itu sholat mah. Iya. Itu di undang-undang kan itu mah. Iya dah. Jadi orang mah ya Indonesia dengan NKRI-nya di dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasarnya. Saya mau nanya, apakah selama ini ada pemerintah yang menghalangi ritual ibadah umatnya? Ya. Orang muludan malah pemerintahnya ada di sini, tentara negara di dia, benar? Kurang kumaha. Coba Pak, di negeri Batur kita dengar Rohingya kan dibantai umat Islam. Ya ting bener ting ente, yang penting berita ayak gitu, bener deh. Da orang can pernah kan itu. Di India masjid jadi kuncian. Di orang mengenah. Orang sebagai mayoritas ngahormati orang yang minoritas. Mana pernah orang menghalangi minoritas melakukan ibadah? Bahkan istana negara bikin muludan, bikin rajabang. Di Batur macan pugu, dibid'ahkeun malah. Benar gak? Di orang mah luar biasa. Sok, saya mau tanya, di NKRI ini ada nggak rakyat agamanya tertentu, rek Islam, rek Kristen, anu dihalangan tuh bisa jadi jenderal aja tuh? Semuanya bisa jadi jenderal, memungkinkan? Buktinya sekarang Kapolri aja Kristen, betul enggak? Di angkatan darat banyak kan agama manapun yang jadi jenderal banyak, tidak terhalangi kok. Yang jadi bupati, nah kudu Islam unggul, nyantu. Banyak yang muslim jadi bupati. Yang jadi guru besar bisa tuh. Hah? Ayeuna mah kieu abi ya. Kan nya urusan akademik, guru besar, urusan hayang jadi waliullah di NKRI bisa tuh. Hah? Bisa wan ngahalangan. Wan ngahalangan semuanya bisa di orang mah. Tidak ada yang menghalangi. Nu matak urang mah ya. Indonesia dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya. Saya mah jadi ingat itu. Apa? Mbah Lim. Mbah Lim itu termasuk, saya sering datang ke rumah beliau ketika beliau masih hidup, termasuk yang sering didatangi oleh Gus Dur. Nama pesantrennya antik. Nama pesantrennya apa coba? Pesantren, Pondok Pesantren Pancasila Sakti. Beliau itu di kalangan para ulama, beliau ada seorang waliullah. Dari beliaulah gagasan NKRI harga mati, itu dari beliau, Mbah Lim. Kata-kata NKRI harga mati itu dari beliau. Saya dengar sendiri dari mulut beliau. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Dipakai ke negara, dipakai ke kabeh. Masalahnya apa? NKRI dengan seperti ini adalah bagaimana menerapkan agama yang di kondisi heterogen, di mana agama itu berpijak pada kondisi. Di kondisi heterogen kita memunculkan substansi agama dan nilai-nilai agama yang lain tetap bisa diterapkan dan melahirkan budaya yang religi. Untung orang masuk di Batur mah yang mengibarkan bendera agama di Timur Tengah, papasean wae di orang mantep. Mereka tuh heran Indonesia kok bisa ya semua agama ada,
suku pulaunya misah-misah. Kok bisa ya? Karena apa? Yang kita munculkan bahasa gaul, substansi. Maka di akhirat aya kieu. Hidup sebab hidup cicing di Eropa, hidup asup neraka. Teu bisa. Urusan di Eropa maneh negara sekuler naon, yang penting maneh jelema soleh daek salat itu asup surga gitu kan. Tidak ditentukan KTP-nya, tidak ditentukan bentuk negaranya, enggak. Maneh cicing di Indonesia kan togut. Masa asup neraka teu bisa. Teu bisa gitu urang. Urang di harapan Gusti nafsi-nafsi atau rombongan-rombongan? Nafsi-nafsi. Di Gusti semua Indonesia karena tidak menerapkan kafah kabeh asup neraka rek itu. Nafsi-nafsi kabeh ge. Eta mah bahasa gaul urang. Da boga contoh ti Rasulullah bagaimana nerapkan. Rasulullah menerapkan di kondisi yang heterogen, yang dimunculkan adalah substansi bukan simbol. Orang boga contoh. Ari ieu wa man lam yahkum bima anzal. Betul Qur'anna mah ngan penafsiranna yang bisa masak dipilueun masak. Lahirlah terorisme. Iya kan? Orang kena getahna nu balalager kieu. Bener kan? Jadi hareudang kabeh. Tah kitu tah. Jadi dari mulai proses sesudah jadi peks pilih suka-suka, ketika diterapkan berpijak pada kemampuan, teu mampu robah, ngikuti Rasulullah cukup normana da budaya nama eta mah kreativitas masing-masing, sok we berkreativitas. Anda tidak perlu mengikuti budaya Arab Islami. Ketika agama diterapkan akan melahirkan budaya Sunda sok we eta. Kita biarin bendera perang saudara. Nggak simpen norma agama orang kan. Dengarin, setiap kita mau menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan, mesti agama mendukungnya, mesti. Ketika kita merusak norma manusia, mesti agama melarangnya, mesti. Nah, kayak gitu. Anu terakhir punten. Jam 8-nya. Kerap denya punten. Rasulullah sudah bisa membaca. Karena memang dinamika hukum Islam dan karakter hukum Islam ini pada akhirnya juga berpijak pada kondisi, sementara kondisi zaman akan berubah. Zaman Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang. Itu sudah dirasakan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengeluarkan statement seperti ini. Ini ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka minkum bi usri ma umira bihi faqad halak. Wasayati zaman man amila minkum bi usri ma umira bihi faqad naja. Apa kata beliau? Wahai para sahabat, innakum fi zamanin, kalian hidup sezaman dengan Rasul. Kalian langsung melihat turunnya wahyu. Kan ada yang melihat Jibril menjelma jadi manusia. Kalian tahu wahyu. Turun wahyu seperti apa, atau hidup sezaman dengan Rasul. Apa kata Rasul? Berani-beraninya meninggalkan 10% dari ajaran ini, kalian diancam azab oleh Allah. Berani meninggalkan 10% diancam azab. Wasayati zaman, dan akan datang di akhir zaman. Man amila minkum bi usri ma umira bihi faqad naja. Barang siapa yang mampu
melaksanakan 10% dari ajaran ini, mereka selamat. Di zaman Rasul meninggalkan 10 diadab. Orang mampu 10% selamat. Apa artinya? Apa artinya? Rasulullah memahami karakter hukum yang berpijak pada kondisi. Sementara kondisi berubah terus. Akhirnya apa? Rasulullah sudah bisa memprediksi. Di zaman 3 kiwari mah 10% dia untung. Tong hayang 100% jika zaman orang susah. Zaman orang mah can aya HP, zaman Rasul mah nya can aya HP, can aya itu, can aya karaoke, can aya ieu. Ari zaman ayeuna mah susah. Ngajak budak salat berjamaah ge susah. Ngajak budak ngaji ge susah. Zaman baheula naon geus sereup magrib mah kabeh yang ngaraji. Gitu tah. Aing mah susah. Mata Rasulullah sudah memprediksi. Jadi standar keselamatan itu diturunkan tina 100% ke 10%. Itu Rasul. Bukan berarti hayu atuh orang pilihan mana 10% cukup 10. Lain gitu. Artinya bahwa Rasulullah memaklumi karena agama ini karakternya, hukum agama ini karakternya berpijak pada kondisi dan kondisi zaman berubah-berubah seperti itu, kesulitannya juga berubah. Ya, akhirnya Rasulullah memahami 10% dia selamat, ini untung 10%. Tak gitu. Jadi Rasulullah SAW sendiri menyampaikan ke kitanya seperti itu. Nah, ari urang hayangna ngaleulihan ti Rasul. Kita harus hidup seperti zaman Rasulullah. Kudu 100%. Teu daek ku aing sia di bedog. Teu aing di jelema teu ngarti masak ditidueun masak akhirna kitu. Jelema merasa berbuat baik demi agama, padahal kelakuan mereka merusak wajah agama jadi jelek gara-gara mereka. Gitu tah. Akibat apa? Punten ya Bupati. Ini sebagai akibat apa coba? Proses pembelajaran agama di kita memang tidak tuntas. Punten. Saya berani mengatakan proses pembelajaran agama di kita nggak tuntas. Mau di formal, do informal. Nggak tuntas. Kenapa? Ya orang baru belajar agama 5 tahun, 6 tahun. Kapegat ku hayang kawin. Kawin boga budak kan. Pesantren mah dieureunkeun bener teh. Teu tuntas. Dan mungkin juga ini koreksi untuk dunia kita, ya tak? Terutama kalangan pesantren, kita harus jeli melihat kekurangan kita. Iya fenomena kita sigana aya sesuatu yang kurang ya, naon kurang? Tak kurang kudu dijawab eta. Kudu dijawab kurang. Makanya itulah dinamika hukum Islam dan karakter hukum Islam seperti itu. Kesimpulannya di umat Muhammad, Allah memposisikan kalian umat sebagai subjek aktif yang dihargai. Subjek aktif yang dihargai. Dan Allah tidak memperlakukan kalian sebagai objek pasif yang didikte. Urang mah ye dijadikan subjek ya, aktif yang dihargai. Cek abi mah terus terang. Di Indonesia tadi formalisasi agama nggak mungkin. Aya jalur kedua politik. Alhamdulillah di kita dari semenjak tahun 55 berapa partai Islam yang dibangun, benar nggak? Tapi pertanyaan, dalam kondisi Indonesia mayoritasnya umat Islam, adakah ketika memperjuangkan melalui jalur politik, adakah
partai Islam yang keluar sebagai pemenang mutlak di setiap pemilu. Jangankan keluar sebagai pemenang mutlak, kabeh partai Islam dihijikeun nepi teu 51%. Nepi. Artinya apa? Formalisasi agama teu cocok. Lewat jalur politik realitana keok wae. Bener teu? Kalewa hebat. Yang ketiga, jalur satu-satunya. Sisa. Nu ieu teu bisa, nu ieu keok wae, nu katilu nu pangsuburna mah naon? Jalur kultural. Kultur budaya. Ini yang paling mulus. Enggak ada hambatan. Di negara enggak ada halangan. Dia bukan partai politik, dia bukan. Dan ini yang dilakukan oleh ormas-ormas. Ya NU, ya Muhammadiyah, ya Persis, ya PWI, semua ormas-ormas mereka bergerak di bidang pendidikan, ya lah, ekonomi, kesehatan yang tidak ada kaitannya dengan politik. Subur, Kang, subur. Punten Pak Kemenag, sekolah swasta di urang, anu dikelola ku ormas-ormas, banyak mana jeung swasta jeung negeri sok. Nah disinilah Pak Bupati, kita memerlukan sinergitas antara struktural dan kultural. Kenapa? Struktural boga dana, ormas boga dana, terboga. Yang iya gitu, nah, struktural punya wewenang kebijakan, nanti ormas bogaan wewenang bikin SK masalah kenegaraan. Tapi punten, kelebihan ormas yang tidak dimiliki oleh Pemda, oleh struktural apa coba? Jaringan sosial. Mereka jaringan sosialnya kuat ormas jaringan sosialnya. Inilah yang diperlukan sinergitas antara struktural dan kultural. Tentara ge timpang lamun tengah hiji jeung rakyat bener deh. TNI adalah rakyat. Siliwangi adalah rakyat adalah siwi. Ya kayak gitu. Sinergitas. Nu mata lamun Pemda sosoranganan, pekoe sosoranganan ngan meureun. Ini harus kita manfaat. Dina ayana naonna sok nemleukeun ka ormas. Neta, jika tadi kan bahasa cek abi mah eta berdasa mangkumahakeun ka ormas, ka para kiai, ka kultural kan ya. Disitulah kita harus kerja sama struktural dan kultural. Apalagi di dunia yang semacam sekarang ini, yang medsosnya malieur nggak maca medsos, ngaca hoak itu ieu lieur zaman kiwari mah. Lamun teu sinergitas, susah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bahwa ternyata NKRI memang betul harga mati. Jangan hiraukan orang yang mengatakan pemerintah togut. Teman-teman, jelema teu bisa masak. Teu becus masak ngilu masak gitunya. Tapi kurang kudu dibina yang gitu-gitu ya. Jadi bahwa dari mulai proses setelah jadi memilih suka-suka, ketika diterapkan sesuai dengan kemampuan, kita mengikuti Rasul cukup normanya, budaya kita bisa berkembang, ya dah. Kita ingin menerapkan formalisasi agama nggak mungkin, jalur politik keok wae, ya udah kultural. Dan Pemda harus sinergi, tentara harus sinergi dengan kultural. Nama sakitu kahartos syukur henteu gewios, kaharti syukur henteu
kayeunnya. Nah, itu maksakeun eta mah mudah-mudahan nambah wawasan kita. Sakitu nu kapihatur kirang ngaingkeun hapunten hatur nuhun kana segala perhatosanana. Orang bangga jadi umat Muhammad, kelahiran beliau ya betul-betul menerangi dunia dari kegelapan kepada terang benderang. Dan jangan kecil hati kepada pemegang kebijakan di negeri ini bahwa negeri ini sudah satu alur dengan ajaran langit, sudah satu alur. Tidak ada yang menyimpang karena agama semuanya berpihak pada kondisi, dan memang kondisi seperti ini, dan alhamdulillah di negeri ini tidak satupun undang-undang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan NKRI ini menumbuh kembangkan. Silahkan Anda proaktif dari agama manapun untuk memajukan NKRI, untuk memajukan perdamaian di antara kita. Ya, sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.